kenapa kamu memilih Jakarta untuk tempat singgah? Jadi di sana itu bukan berkembang atau bertumbuh bersama gitu, tapi jegal menjegal itu tadi. Ada yang salah dengan Jokowi. Oh iya. Di Jakarta itu ketika kamu misal lah jatuh sedikit, itu nggak dibantu, tapi menurutku ya langsung pulanglah kamu ke daerahmu gitu. Jakarta itu kalau bisa kamu deskripsiin sekeras apa sih hidupnya di sana? Justru dari Jakarta aku belajar untuk tidak terlalu percaya dengan orang lain. Di Surabaya 7 tahun merasakan, cok ini hidup yang sangat mengerikan. Aku gak membayangkan urip sing koyo ngono kuwi selama bertahun-tahun ke depan. Makanya aku nggak pernah memasukkan Jakarta itu sebagai salah satu daerah yang pengen kutuju. Kalau bisa malah ku hindari gitu. Ternyata lebih sumpek kan Jakarta sih. Anda akan sangat terbantu ketika punya orang dalam dan masuk circle itu. Apa yang mereka kejar di Jakarta? Bagi dia yang berasal dari keluarga kelas menengah bawah menjadi petani seperti itu tuh kayaknya kurang cukup. Artinya jika semua orang masih mengejar Jakarta, ada yang salah dengan pemerataan ekonomi. Ada yang... Halo teman-teman, kembali lagi di program Akar Rumput, program paling berbahaya di kanal YouTube Mojok.co. Anjay. Program yang hostnya dituding tidak pernah mandi. Fuck. Hari ini aku dan Fendi akan mengenalkan kru baru, reporter baru Mojok.co, alumni atau ex karyawan dari salah satu media top nasional Di Palmerah ya kan? Palmerah. Jadi kemarin Mojok tuh habis berusaha transfer ya, ada transfer pemain ya. Namanya Aisyah Amira Wakang. Ya, halo teman-teman, nama saya Ais. Halo Ibu. Is, kamu Ya. pindah dari Jakarta ke Jogja, sekarang udah 4 bulan ya di Jogja ya? 3 bulan setengah. 4. 3 bulan setengah. Oke, 3 bulan setengah. Oke, apa yang kamu rasakan selama 3 bulan setengah di Jogja? Betahkah? Apa makin slow living kah? Atau koyo piye? Atau malah buntek ya, kita Malah nggak tahu ya. buntek di Jogja. Lebih tenang dan damai. Karena sehari-hari melihat Merapi, melihat sawah. Bahkan awal-awalku nyasar lihat sawah. Di Jakarta nggak ada sawah Bu, emang? Oh, enggak ada. Adanya hiruk pikuk orang-orang yang stres dengan pekerjaan. Tapi kan di Jakarta ada Rano Karno. Kan baru dilantik. Di Jogja nggak ada loh. Kemarin kan bukan Pak Rano. Ya. Ya, sehari-hari saya mengikuti PJ Gubernur Wih. Heru Budi Hartono. Ini ada yang menarik dari Ais, Fen. Dia itu dari Surabaya ya toh. Surabaya dengan ritme kerja yang sebegitu cepat. Terus pindah ke kota yang makin cepat, Jakarta gitu. Ini kan agak apa ya, hal yang aku 7 tahun di Surabaya itu udah muak. So, di Surabaya 7 tahun merasakan cok ini hidup yang sangat mengerikan. Aku gak membayangkan urip sing koyo ngono kuwi selama bertahun-tahun ke depan. Makanya aku nggak pernah memasukkan Jakarta itu sebagai salah satu daerah yang pengen kutuju. Kalau bisa malah ku hindari gitu. Karena ritme kerjanya nggak beda jauh ya sama Nggak Surabaya. beda jauh dari Surabaya. Bahkan kabar-kabarnya kan lebih mengerikan. Itu nanti yang kita akan kulik dari Ais ya. Tapi kamu sendiri ya sebagai orang daerah dari Wonogiri, pelosok pula, yang pernah nggak punya bayangan untuk pergi ke Jakarta lah, tinggal lama di sana, terus bertaruh hidup di sana? Waktu kecil, ya pernah punya. Cuman sekarang kayaknya mencoba mengubur mimpi aja deh itu. Dulu itu apa bayanganmu soal Jakarta? Ya kota, jelas ya, kota metropolis, banyak artis ya. Kita kan waktu kecil pengen ya ketemu-ketemu artis ya. Tapi makin kesini kayaknya, anjir Jogja aja banyak artis juga gitu. Ya itu bayangan masa kecil ya. Tapi sekarang kayak udah lihat realita banyak lah gitu kehidupan di Jakarta kayak gimana gitu. Apalagi deket juga dengan kekuasaan ya di sana ya gitu kan. Kayak males banget ya gitu. Kan pindah IKN sekarang. Belum. Yakin kamu? Kapan? Ya intinya kita sebagai orang inilah orang dari pelosok gitu kan. Pasti punya bayangan itu gitu. Cuma makin kesini kayaknya hidup Jakarta udah jadi masuk daftar yang di ini ya antisipasi kayaknya. Kalau aku sih kayak gitu. Saking mengerikan ya. Iya, apalagi macet ya, udah ketaker juga ya. Jogja udah macet, apalagi Jakarta. Iya. Nah, kuat. Ya. Aku tahu betul Surabaya seperti apa ya. Padat, macet, kumuh, gitu-gitulah. Dan orang-orangnya juga workaholic. Tapi kenapa kamu memilih Jakarta untuk tempat singgah berikutnya di saat orang-orang memilih daerah-daerah
lain seperti Temanggung, terus Magelang, Magelang, Timika, Mamuju, sebagai Halmahera. gimana pelajaran geografi itu sebagai tempat untuk slow living dan pensiun gitu loh. Kenapa Jakarta? Ini karena seriusnya ya. Emang iso Menyangkut serius? Kamu bisa serius ya ternyata ya? serius ya. Jadi kan ya cita-cita lah, mengejar mimpi, mengejar cita-cita. Sebenarnya kalau menawarkan gaji pastilah ibu kota kan Jakarta. Tapi menurutku untuk berkembang menjadi wartawan ya atau jurnalis di suatu kota besar, itu aku harus berhubungan dengan orang-orang yang mengambil kebijakan secara langsung. Misal, aku nggak menyangka lah di Jakarta aku bisa meliput Pak Jokowi lah, Nadiem Makarim, PJ Gubernur Heru Budi Hartono itu, Ahok. dan lain-lain. Apa kamu ketemu Jokowi? Ya, kayak begini, ngomongnya lambat, tapi ya Jadi menurutmu Jokowi jelek gitu ya? Maksudnya Mas. secara kinerja jelek gitu ya? nggak, Buruk gitu ya? Buruk ya? ya buruk. Dipertegas aja. Buruk. Ya. Dari segi kebijakan aku merasa tidak adil lah untuk masyarakat kecil. Tidak sesuai dengan omongannya dulu gitu. Jangan personal, kita ngomongin Jakartanya dulu ya. Iya. Udah personal. Iya. Ya kenapa Jakarta? Lanjut Is. Kenapa Jakarta membuatku sebenarnya bisa berkembang? Emang Surabaya enggak ya? Bisa, tapi tadi itu kebijakan dari pusat tuh selalu ada di Jakarta gitu. Untuk mencari berita aku pengen menantang diri lah di Jakarta. Masalahnya ternyata tidak sesuai ekspektasiku karena aku berpikir Jakarta sama Surabaya itu nggak terlalu beda lah dari siklus kerjanya, kepadatan penduduknya, terus workaholic juga. Cuman antara Jakarta dengan Surabaya itu apa ya? Ternyata lebih sumpahkan Jakarta sih. Oke, nah ini menarik nih. Mojo kan udah beberapa kali ya nulis soal kacaunya Jakarta ya, kan kutip kacau. Hamam dulu pernah nulis banyak liputan. BTW Hamam itu host awal-awal di ini Akar Rumput ya. Akar Rumput. Dia nulis banyak ya soal Setiabudi misalnya. Dan kampung-kampung kumuh termasuk Tambor dan lain sebagainya. Itu kan nunjukin kalau Jakarta itu keras gitu kan. Nah, aku juga penasaran soal itu. Gimana, Is? Jakarta itu kalau bisa kamu deskripsiin sekeras apa sih hidupnya di sana? Itu kan kamu udah ini 10 tahun ya di Jakarta. Lebih ke kompetisi ya. Gimana? Kamu bisa jelasin? Kompetisi dalam bekerja. Misal kalau di Surabaya aku merasa masih adalah kekeluargaan gitu, tidak jegal menjegal lah istilahnya. Tapi di Jakarta itu ketika kamu misal lah jatuh sedikit, itu nggak dibantu, tapi menurutku ya langsung pulanglah kamu ke daerahmu gitu. Jadi kesannya tuh kayak nggak welcome dengan para perantau lah menurutku. Ya. Jadi menurutmu bener tuh Anies itu dijegal itu? Itu kan politik ya, tolong Mas. Kalau soal ini ya kehidupan kerja gitu, jegal-menjegal itu konkretnya kayak gimana itu? Ini kan kamu di korporasi ya gitu. Kalau teman-temanmu mungkin pernah cerita gitu, konkretnya ceritanya kayak gimana sih kalau soal jegal-menjegal itu? Menurutku Anda akan sangat terbantu ketika punya orang dalam dan masuk circle itu. Ya, walaupun kamu misalkan melakukan kesalahan kecil lah, kamu akan diwajari lah oleh atasanmu mungkin, atau karena kamu punya kenalan atau orang-orang yang ya setidaknya berkompetisi bersama kamu gitu lah. Tapi kalau misalkan kita nggak punya siapa-siapa atau nggak bisa beradaptasi, nggak bisa bergaul dengan orang-orang di sana, ya bodo amat gitu, karena individualistik banget dan kompetisinya ketat banget. Jadi di sana itu bukan berkembang atau bertumbuh bersama gitu, tapi jegal-menjegal itu tadi. Oke, itu kan apa ya? Kamu melihat itu situasi yang sangat kompetitif yang mungkin membuatmu kaget ya awal-awal ke Jakarta ya? Ya kaget ya? Kaget. Gimana kagetnya? Gimana kagetnya? Kayak freeze sih, lebih ke nge-freeze. Nah, itu kan kompetitif banget gitu. Terus setelah kamu pelajari dan kamu alami sendiri, itu sebenarnya apa sih yang dikejar teman-teman di Jakarta, terutama yang di lingkaranmu sampai yo berlomba-lomba untuk saling apa ya, bukan bertumbuh bersama kan, tapi saling meninggalkan satu sama lain, ujung-ujungnya seperti itu. Apa yang mereka kejar di Jakarta?
Pertama duit pasti, UMR Jakarta tidak bisa ditampik walaupun ya segitu, tapi dibandingkan daerah lain tuh banyak. Terus mungkin berdasarkan pengalamanku cerita sama teman-teman kerja yang kerja di sana itu kayak ya aku kan dari daerah, misalkan dari Padang gitu ya. Di Padang tuh apa, mau kerja apa gitu loh. Karena industrinya ya lagi-lagi ada di Jakarta gitu. Nggak, masa aku harus jadi, mungkin dia tuh merasa, masa aku harus melanjutkan hidup sebagai petani seperti orang tua aku dulu. Petani itu Kayak buruk gitu-gitu. Bagi dia yang berasal dari keluarga kelas menengah bawah menjadi petani seperti itu tuh kayaknya kurang cukup di era yang sekarang, kurang cukup gitu. memenuhi kebutuhan hidupnya gitu. Terus dia kan juga punya apa ya, pengen berbeda lah, karena di lingkungan pedesaan yang mungkin lihat mall aja kayak excited banget gitu. Terus dengan pergaulannya orang-orang Jakarta yang mungkin lebih bebas gitu, lebih bisa kemana-mana, itu tuh lebih membuat dia pengen kerja di Jakarta sih. Tapi sulit nggak menemukan orang baik di Jakarta, atau Atau kamu malah dengan pengalamanmu di Jakarta akhirnya susah gitu percaya sama orang lain? Karena Iya, kan ada kecenderungan saling menjegal, saling tusuk gitu loh. justru dari Jakarta aku belajar untuk tidak terlalu percaya dengan orang lain. Makanya aku, karena ya itu tadi kan individualistik, terus misalkan kita mau berbuat baik lah kepada orang gitu, tapi ternyata kebaikan kita itu tidak dibalas dengan kebaikan gitu loh. Karena aku kan dari sebelum merantau itu aku mikirnya ya kalau aku baik ke orang, orang itu akan baik gitu. Tapi di Jakarta aku baru menyadari bahwa nggak semua orang itu akan baik padamu, teman-teman. Contoh lah, aku di Jakarta itu awal-awal udah kena tipu 3 kali. Awalnya aku nggak sadar. Aku merasa tuh kayak biasa lah ya orang ya sama-sama merantau, dia curhat bahwa di sini saya cari kerja mbak tapi belum dapet, ditipu. Terus padahal itu lagi malam-malam lah, malam-malam santai aku jalan sendirian gitu, terus tiba-tiba ada pengendara motor yang tiba-tiba minggir mendekati aku, terus ya cerita soal pengalaman hidupnya, terus ujung-ujungnya minta duit gitu. Mbak ada nggak uang segini, mungkin bisa bantu saya. Nah itu aku dengan rasa iba ya mungkin ya, empati, terus ya aku memberi gitu. Tapi itu nggak hanya sekali ternyata. Makanya aku akhirnya bertanya kan kepada teman-temanku yang sudah lama di Jakarta, Mbak aku kok selalu dimintai orang ya di jalan. Itu sampai 3 kali, dan modusnya atau apa ya, modusnya itu tetap sama kayak gitu. Dia menceritakan kisah sedihnya kepadaku gitu, terus aku merasa iba, aku merasa mungkin relate ya dengan dia yang sendirian hidup di Jakarta gitu. Aku merasa harus menolong, saling menolong. Ternyata tidak, teman-teman. Jangan. Kamu harus belajar dewasa. Ini soal tipu menipu sebetulnya Mojok juga banyak nih. Nanti teman-teman bisa ngakses di sini ya gitu. Bahwa ada banyak mahasiswa yang baru lulus ya, fresh graduate itu, pengalaman mereka ketika ke Jakarta itu, hal pertama yang mereka pelajari adalah jangan mudah percaya gitu. Karena banyak banget penipuan yang ada di sana. Nah, tapi yang pengen aku tanyakan, tadi kan Ais cerita gitu bahwa Jakarta itu seolah nggak mengajari banyak hal kecuali mengajari untuk hidup lebih individualistik ya, meskipun nggak selamanya buruk ya, tapi kalau dalam bekerja kan itu juga termasuk hal yang harus dihindari gitu, workaholic dan lain sebagainya gitu, atau belajar untuk tidak mudah percaya sama orang lain. Gitu. Nah, pertanyaanku, apakah hal-hal tersebut yang pada akhirnya terbawa sampai kamu hari ini gitu, atau malah karena itu di Jakarta terus kamu pindah ke Jogja, ya nggak ke bawah, itu cuman waktu aku di sana aja gitu. Nah, apakah perasaan-perasaan yang kamu pelajari di Jakarta itu masih terbawa sampai saat ini? Dan mungkin ini sih, kalau pas di Jogja akhirnya kamu bagaimana melihatnya? Kalau di Jakarta kan tadi tuh nggak bisa nih percaya dengan orang lain nih. Apakah di Jogja juga gitu? Iya, pasti. Tapi menurutku itu pelajaran yang bagus. Nggak tahu ya, karena ya di era yang zaman sekarang lah berkembang gitu. Aku dengar cerita teman-teman juga banyak yang ketipu, bahkan dari keluarga dekat ataupun teman terdekat gitu. Nah, ketika aku merasakan langsung, ternyata ya banyak kok tipe-tipe manusia yang seperti ini gitu. Tapi bisa difilter juga, jangan sampai aku nggak empati lagi ke orang lain gitu. Makanya
di Jogja ini aku malah ngerasa dirangkul ya. Siapa? Beda anjir. Perasaan nggak ada ya? Kayak maksudnya dilindungi karena tadi kan individualistik. Tapi misalnya aku jalan keluar terus lihat mungkin petani di sawah gitu, aku menyapa walaupun kita nggak kenal itu langsung seneng gitu. Tapi kalau misalnya di Jakarta aku nyapa, wah, kamu siapa? Kamu ada kepentingan apa? Itu malah kayak justru ketika aku mendekati orang lain itu pasti pertanyaannya ada maunya pasti. Kayak ada tipe-tipe gitulah. Tapi kita ya lihat orang-orangnya juga sih. Di Jogja aku merasa perasaan itu harus ya waspada itu harus dibangun, tapi rasa empati itu juga harus ada. Tapi seberapa apa ya? Di Jakarta kan membentukmu menjadi individualistik tuh orang-orang itu. Kemudian seberapa acuh sih orang-orang antara satu dengan yang lain itu selama apa di Jakarta setaumu pengalamanmu? Seberapa acuh? Aku kan ya sama seperti pegawai yang lain ya, mungkin budak-budak korporat yang lain yang datang pakai Gojek atau pakai ojek online. Saya pakai kendaraan umum ya yang pergi pagi-pagi. Nah itu aku pernah menjumpai lah 3 kali mungkin ya, aku pernah ngitung. Sekali tuh masalah cekcok dengan pengendara yang pagi-pagi itu mungkin sudah suntuk dengan hiruk pikuk Jakarta, terus dia buru-buru dikejar waktu karena mungkin akan terlambat gitu. Tapi waktu sepanjang jalan aku lihat-lihat itu memang orang-orang tuh wajahnya kayak menurutku ya kayak sibuk banget, kayak banyak sekali pikiran di kepalanya gitu. Terus ngelihat adalah di salah satu trotoar pusat Jakarta ya, itu orang tuh udah kayak marah-marah nggak tahu kenapa gitu. Ada yang sampai ini kan antara ya bapak-bapak lah ya tengkar, nggak hanya adu mulut, menurutku tuh sampai adu fisik karena bapaknya tuh sampai jatuh di bawah trotoar. Tapi uniknya nggak ada orang yang kayak melerai atau apa ya sudah gitu loh. Tapi kan aku melihat itu sebagai fenomena yang kayaknya biasa ada di Jakarta karena orang-orang tuh cuma lalu lalang liatin. Bahkan Pak ojek online yang nyupiri aku itu kayak cuman bilang sudah, malah kayak apa ya kesannya tuh bercanda gitu loh, bukan sesuatu hal yang serius karena mungkin itu sudah menjadi kebiasaan ya. Dan itu nggak hanya sekali aku lihat, bahkan misalkan lah Pak aku ya pakai ojek online lagi terus dia kesenggol dikit sama penumpang sebelahnya, itu dia sampai minta maaf yang minta maaf ya Pak, kita teman kan, friend kan, kayak gitu-gitu. Kayak segitunya loh orang tuh disenggol langsung bong, marah. Ini aku perlu konfirmasi juga ke kamu, barangkali kamu punya kenalan ya. Jadi ada pendapat atau argumen bilang gini, orang yang sudah lama di Jakarta itu akan lebih adaptif ke misalnya kerja di daerah lain. Jadi karena di Jakarta biasa ditekan nih. Nah di daerah lain, misalnya di Jogja, itu kan secara tekanan nggak terlalu. Dan mereka akhirnya soal kerja itu menjadi lebih bisa enjoy gitu. Tapi di sisi lain ada juga yang bilang orang yang dari Jakarta kemudian pindah ke Jogja misalnya, itu di Jogja bukan malah tambah produktif, tapi bisa jadi tambah malas-malasan. Karena slow living ya. Karena slow living gitu. Sebelum ke kamu, aku pengen ke Ais juga. Apakah kamu merasakan hal itu, Is? Maksudnya kamu dari Jakarta sekarang di Jogja, kamu merasa lebih bisa ditekan karena tidak seberapa itu, atau justru sebaliknya, kamu merasa kamu kurang produktif ketika di luar Jakarta? Karena lebih nyantai ya ritme kerjanya itu. Dari segi lingkungan ya, menurutku malah sebenarnya sama aja gitu loh. Misal di Jakarta orang-orang pagi-pagi harus naik KRL 2 jam sebelumnya. Aku berangkat pun harus kayak acaranya jam 6 ya berangkatnya jam 4 gitu. Kayak harus ada waktu yang lama lah buat perjalanan doang. Tapi menurutku kalau dari segi itunya ya, di sini pun seperti itu gitu loh. Misal ya petani lah kita lihat gitu, dia pagi-pagi pun sudah langsung ke sawah. Jam 5 padahal ya. Iya, kayak sama aja menurutku itu dari segi dirinya sendiri ya, cara dia ngatur manajemen waktu. Terus kalau aku sih mungkin dengan lingkungan yang ini aku bisa lebih nyantai dalam artian tuh nggak tertekan banget karena dari lingkungannya ngelihat hijau-hijau, nggak langsung lihat asap, lihat gedung-gedung pencakar langit. Terus mungkin ketika aku wawancara sama orang petinggi-petinggi itu kan omongannya manis ya, tapi sakit gitu loh.
kayak mana kenyataannya gitu. Wah, iya. Terus kayak itu Kamu posisi ya berarti ya? stres sendiri, membuat aku tuh stres sendiri. Tapi kalau di sini tuh lebih ke tenang aja ya. Slow living sih iya sih menurutku. Tapi produktif tetap jalan. Nah, ini belum kejawab masalahnya. Saya ini belum kejawab. Kamu bisa lebih adaptif atau lebih produktif. Ya, Pertanyaannya kan itu. di situ. Lebih adaptif, Oh. iya. Tapi tidak lebih produktif. Enggak. Kalau kamu Ben, menilai itu. Kalau untuk menjawab tadi sih sebetulnya enggak ya. Enggak punya jawaban yang spesifik ya. Tapi kalau dari pengalaman beberapa orang, terutama di desaku, karena di tempatku kan terkenal sama kaum Boro itu kan. Ya, Orang-orang yang merantau. Terutama yang ke Jakarta gitu. Kebanyakan dari mereka itu malah punya kecenderungan, ya kalau aku udah punya kehidupan yang enak di kota gitu, mereka nggak pengen pulang gitu, malah pengen menambah gurita bisnisnya gitu. Misal aku nih gitu, aku ke Jogja, semoga ya sukses gitu kan. Amin. Aku nggak punya kecenderungan pulang ke rumah. Aku pulang ke rumah paling setahun sekali ya untuk Iya. menikmati misalnya Idul Fitri atau apa gitu. Kecenderungan yang akan kubikin adalah aku melebarkan saya bisnisku di sini gitu. Iya. Dan membawa teman-temanku yang ada di kampung kayak gitu. Hmm. Kalau yang adaptif dan atau produktif tadi sebenarnya aku belum punya pengalaman ataupun punya kenalan yang kayak gitu ya. Hmm. Karena kebanyakan polanya yang aku jelasin tadi sih kayak gitu. Tapi kalau aku punya beberapa orang yang ku kenal ya. Rembang ya berarti ya? Di Rembang? Ya Atau di mana? bukan Rembang ya, dalam konteks Surabaya ya. Dia kerja di kota-kota besar. Pernah di Surabaya, kemudian ke Bandung atau ke Jakarta. Lalu ketika pindah ke daerah yang relatif lebih slow, katakanlah Jogja, itu akhirnya menjadi semacam pelampiasan gitu. Alih-alih adaptif, mereka malah lebih ke apa ya? Wah, santai, terus produktifnya kurang. Dan itu dia rasakan. Aku dulu di Jakarta dikejar target, dikejar persaingan, kompetisi dan lain-lain. Jadinya aku merasa harus terus produktif gitu. Nah di Jogja nggak ada kayak gitu. Makanya dia merasa terbuai. Itu yang pernah aku temui sih. Ya ada beberapa yang adaptif gitu. Akhirnya ketika di Jogja, dia ditekan banyak pekerjaan, nggak masalah. Itu nggak seberapa dengan yang aku alami di Jakarta gitu. Jadi semacam itu sih. Artinya tinggal ini ya, kamu ditempa, artinya Jakarta tuh memberimu pengalaman yang wah bener-bener diantemi atau justru malah sebaliknya gitu kan. Iya. Ya, pilihannya cuma itu. Terakhir, Ven. Ini sudah menjadi rahasia umum bahwa Jakarta ini keras dan mengerikan gitu. Tapi kenapa masih banyak orang yang berminat untuk datang ke sana? Jawabannya bisa beragam ya, tapi kalau aku melihatnya kayak gini, Li. Ada kecenderungan ini ya, orang tuh kalau udah melihat kota besar gitu kan, kota pusat peradaban suatu negara itu kan bayangan mereka, ya kalau aku ke situ, aku bisa mengadu nasib untuk masa depan itu kan. Kayak begini deh itu. Ketika kita hidup di sebuah negara gitu kan, pasti ada satu matahari di situ kan. Dan untuk mencapai semua yang kita inginkan ya mau nggak mau kita harus ke sana gitu. Karena di tempat-tempat lain itu gelap, nggak ngasih apa-apa gitu. Nah, pandangan orang tuh masih seperti itu dan itu memang disetting ya sama pemerintah ya, terutama ya gitu. Karena anggapannya daerah lain tidak menjanjikan apa-apa gitu. Jakarta yang jadi pusat seluruh peradaban itu. Makanya sekeras apapun matahari kan juga gitu ya, sepanas apapun itu. Kalau itu menjanjikan kehidupan ya bakal kita kejar kayak gitu. Artinya jika semua orang masih mengejar Jakarta, ada yang salah dengan pemerataan ekonomi. Ada yang salah dengan Jokowi. Oh iya. Oke teman-teman, kita akhirnya akan membuat edisi kali ini. Kami pamit, aku Reza. Aku Ais. Aku temennya Ais. Sampai jumpa di edisi berikutnya.